duet prank. Iya, prank, P-R-A-N-K, singkatan prank yang merupakan gabungan dari nama mereka, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nama prank ini sangat cocok dan pas untuk mereka, mengingat bagaimana pasangan ini sudah berhasil ngeprank seluruh rakyat Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Yanti. Teka-teki siapa cawapresnya Prabowo Subianto akhirnya terjawab sudah. Semalam, tanggal 22 Oktober pada hari Minggu, Prabowo sudah mengumumkan langsung putra sulung dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapresnya yang akan menjadi pasangannya di Pilpres 2024. Tapi anehnya, sang tokoh utama yang sudah diberi tiket cawapres itu tidak hadir dan berada bersama para ketum. Padahal, sebuah ketum partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju atau KIM sudah berkumpul di sana. Mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai PAN, Partai Demokrat, Gelora, PBB, Partai Garuda, sampai Partai Prima. Apakah absennya Gibran ini merupakan prank buat para ketum? Ya kita nggak tahu ya. Tapi itulah hebatnya sang putra mahkota. Para ketum partai yang sedang berkumpul di kediaman Prabowo di Kertanegara itu seperti nggak ada apa-apanya, alias tidak dianggap sama sekali. Padahal Gibran itu diketahui sudah berada di Jakarta sejak hari Sabtu. Karena Gibran ini sudah bergerilya soan ke para ketum partai di KIM sejak menginjakkan kaki ke Jakarta. Gibran sudah sempat mengunjungi ketum PAN Zulkifli Hasan. Kemudian sempat juga menghadiri Rapimnas Golkar yang sempat mengumumkan dirinya menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Sedangkan pada Sabtu malamnya, Gibran itu sempat menghadiri juga sebuah acara yang digelar oleh para relawan dengan tema Indonesia Memanggil Gibran di Tugu Katulistiwa, Jakarta. Dan pada hari Minggu siang, Gibran masih sempat menyambangi kediaman ketum Partai Demokrat, yaitu Sang Pangeran Cikeas, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun hingga saat ini, tidak ada surat pengunduran diri dari Gibran yang masuk ke DPP PDI Perjuangan. Itu artinya status Gibran hingga saat ini masih aktif loh sebagai kader dari Partai Banteng. Nah, dengan masih membawa kartu tanda anggota atau KTA PDI Perjuangan, Gibran ini sudah melanggar etika karena dia sudah mulai bergerilya mencari dukungan dari dari ketum-ketum partai KIM. Padahal dia masih tergabung di PDI Perjuangan. Meskipun Prabowo itu sudah mengumumkan Gibran sebagai cawapresnya semalam, namun itu masih sebatas pengumuman dan belum resmi dideklarasikan. Karena si pemeran utama Gibran itu kan tidak hadir semalam. Jadi belum klop lah ya kalau capres dan cawapresnya itu belum berkumpul di satu tempat yang sama. Nah, kita nggak tahu apakah masih ada deal-dealan antara putra mahkota dengan Prabowo itu belum selesai, atau sang putra mahkota ini masih dalam tahap cek ombak. Mungkin masih mau melihat bagaimana reaksi publik terhadap rencana pencalonannya sebagai cawapres pendamping Prabowo. Apakah elektabilitas duetnya bersama Prabowo itu akan naik secara signifikan atau tidak? Biasalah cek ombak. Tapi jika nanti tiba harinya, pasangan Prabowo dan Gibran ini akan resmi mendaftarkan ke kantor KPU RI, mungkin mereka itu bisa mengusung nama duet prank. Iya, prank,
PRANK, singkatan prank yang merupakan gabungan dari nama mereka, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nama prank ini sangat cocok dan pas untuk mereka, mengingat bagaimana pasangan ini sudah berhasil ngeprank seluruh rakyat Indonesia. Gibran ini kan bisa maju ke kontestasi Pilpres 2024 ini disebabkan prank oleh pamannya sebagai ketua Mahkamah Keluarga. Sedangkan si Prabowo juga berhasil ngeprank para rekan-rekan koalisinya. Karena tidak ada satupun rekan koalisi di Kim yang dipilihnya untuk menjadi cawapresnya. Padahal Kim ini adalah koalisi gemuk yang di dalamnya terdapat nama-nama besar. Tapi sayangnya bukan nama Menteri BUMN Erick Thohir yang dipilih menjadi cawapresnya. Padahal si Erick Thohir ini memiliki elektabilitas yang sangat tinggi di beberapa lembaga survei. Dan bukan pula nama Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang merupakan ketum dari Partai Golkar. Padahal kita tahu, Partai Golkar ini merupakan partai yang punya kursi terbanyak di DPR. Apalagi nama Yusril Iza Mahendra, ketum Partai Bulan Bintang atau PBB, yang sekaligus seorang ahli hukum dan pakar tata negara. Nah, dari 3 nama tokoh tersebut, kurang hebat apa coba? Bisa dibayangin nggak? 2 orang menteri plus 1 tokoh ahli hukum dan tata negara, mereka itu masih kalah saing dengan seorang pemuda yang baru berusia 36 tahun dan baru memiliki pengalaman menjabat sebagai wali kota selama 2,5 tahun. Gibran, sang wali kota Surakarta, ini memang berhasil menyingkirkan semua kandidat yang masuk radar cawapresnya Prabowo. Bahkan Gibran ini bukan kader dari partai yang tergabung dalam Kim. Meskipun berhasil merubah Surakarta menjadi kota yang lebih maju dari sebelumnya, tapi Gibran ini dari usianya aja dan dari pengalamannya yang sekarang, kalau saja dia bukan seorang putra Presiden Jokowi, saya rasa dia itu tidak akan sama sekali dilirik oleh capres manapun. Ya, kita tunggu aja apakah duet prank ini akan mendaftarkan ke KPU sebagai capres dan cawapres. Atau masih akan adakah prank-prank selanjutnya sebelum tanggal penutupan pendaftaran di KPU. Oke, saya rasa sampai di sini pembahasan kita hari ini bersama saya Yanti, berbicara politik di Siwot TV.